Ini juga menunjukkan para jamaah sekalian bahwa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun itu berupa mukjizat jelas ini, juga butuh ikhtiar. Jadi Allah tidak mengatakan wahai Musa diam saja, ya ucapan pikir-pikir nanti terbelah sendiri ya. Allah menyuruh Nabi Musa untuk ikhtiar, walaupun ikhtiarnya sepele. Kalau logika dalam kesempatan menunjukkan untuk mendatangkan pertolongan Allah ada ikhtiar, ada usaha yang syar'i, usaha yang Allah SWT halalkan. Saat itulah datang pertolongan dari Allah SWT. Kembali kepada ayat ini. Maka Bani Israel berjalan lain. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwan. Lantas Fir'aun dan tentaranya, pasukannya mengikuti mereka. Ini sombongnya Fir'aun. Mungkin kalau orang itu mikir-mikir ini, Nabi Musa itu sering mengeluarkan mukjizat. Sebelum kejadian ini Bapak Ibu sekalian, Fir'aun itu sudah terasa beberapa mukjizat, melihat mukjizat-mukjizatnya Nabi Musa. Bahwa Nabi Musa ini diberikan mukjizat dari Allah SWT. Pernah yaitu berupa banyak belalang-belalang. Tiba-tiba jalan air yang digunakan untuk mandi, untuk masak berubah jadi darah. Kemudian juga kodok ya, katak-katak banyak di jalanan. Itu salah satu dari mukjizat yang Nabi Musa dilihat oleh Firaun, tapi masih belum sadar pula ya. Nah ini kalau seandainya Firaun ini pikir, mukjizat Nabi Musa kalau dikejar bisa jadi nanti Firaun akan tenggelam. Tapi sombong yang telah melampaui batas membuatnya nekat dikejar pula ke tengah lautan ini. Allah katakan sini. Hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Bani Israil. Sampai ketika Fir'aun bersama pasukannya tenggelam. Kembalikan lagi ya, ayat Allah tenggelam. Apa yang terjadi? Fir'aun saat itu horor, namanya tenggelam. Kalau tenggelam itu sudah masuk air, nyawa sudah selesai, sudah berada di kerongkongan. Apa yang diucapkan oleh Fir'aun? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Bani Israil. Sesungguhnya tidak ada sesembahan yang benar. Tauhid sekarang muncul tauhidnya. Beriman Fir'aun ini, sadar. Aku ingin beriman seperti imannya Bani Israil. La ilaha illallah. Ucapan kalimat tauhid, sadar ini. Tapi waktunya telat karena sudah bergharap. Apa jawabnya Allah? Ini dikatakan jawabannya Allah. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru mau sadar, sekarang baru mau tobat, saat berkorban, saat mau mati baru bertobat. Sebelumnya aku bermaksiat, membuat kerusakan permukaan bumi. Gitu. Bisa artikan ya ayat dari Allah SWT. Lalu Allah SWT mengatakan, "Fal-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Maka pada hari ini, hari tenggelamnya Fir'aun, nunajjika bi badanika, kami Allah akan awetkan badanmu. Berarti jasadnya Fir'aun itu awet. Berarti jasadnya Fir'aun itu tidak hancur. Ya, apakah ini karomah dari Allah? Orang-orang mengatakan kalau ada bulan yang terbuka, jasadnya utuh. Sekarang jadi fitnah kadang-kadang. Bulan ini, kalau dia mungkin dukun ya, terbuka jasadnya utuh, menunjukkan bahwa dia punya karomah. Tidak pasti yang jasadnya utuh karomah dari Allah.
Buktinya apa? Fir'aun jasadnya utuh sampai sekarang, nggak hancur. Jadi sesuai dengan yakni fakta. Jasad Fir'aun abadi utuh sampai kapan? Sampai kiamat. Ya. Sesuai dengan ayat ini. Hari ini kami awetkan badan supaya apa? Litakuna liman khalfaka, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu yang sombong. Ingat di Fir'aun sudah kayak gini, diperingatan dari Allah SWT. Lalu Allah SWT sampaikan di akhir ayat, wa inna katsira, dan sesungguhnya kebanyakan minan nasi, dari manusia, kebanyakan manusia, umumnya manusia baru sekalian, baik atau buruk, kata Allah an ayatina laghafilun, umumnya manusia itu terhadap ayat-ayat kami lalai. Lalai artinya tidak peduli, tidak mau sadar dengan ayat. Kata Allah SWT, berarti kalau kita mengikuti umumnya orang, kebanyakan orang, maka kebanyakan itu biasanya lalai. Dari siapa itu? Dari siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Hai Muhammad, ini Allah nasihati Nabi Muhammad. Hai Muhammad, kalau engkau mengikuti kebanyakan orang, kalau engkau mengikuti umumnya orang, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka ini jadi hiburan bagi kita. Kita mungkin beda dengan masyarakat. Kita lebih perhatian peduli sama ibadah sama akhirat. Kalau manusia itu rata-rata yang dibicarakan, yang menjadi tujuan utamanya adalah dunia, kekayaan, jabatan. Sukses itu tolak ukurnya adalah kalau sudah kaya raya, kalau sudah punya kedudukan jabatan, itu dikatakan sukses. Umumnya manusia kan seperti itu. Kalau kita merasa bahagia, walaupun ekonomi pas-pasan, yang penting hidayah masih kita pegang. Yang penting kita masih sadar terhadap akhirat. Yang penting kita masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita sedikit jumlahnya. Karena kita mengikuti kebenaran, bukan mengikuti umumnya orang. Wong hidup itu cuma sebentar. Kita sekarang umurnya, ya kalau bapak umurnya sudah rata-rata 40-an tahun, sementara umur umat Nabi Muhammad 60-an tahun. Jadi kan sudah mendekati ajal ya. Ya apa waktunya? Sudah bukan waktunya, bukan masanya lagi untuk berlomba-lomba memperkaya diri. Sudah mendekati kematian. Ya. Sudah bukan saatnya lagi. Perlombaan kita adalah perlombaan surga sudah ini. Masa depan kita ya. Kalau orang-orang mengatakan biar masa depanmu bahagia, ya kerja keras, raih sukses dunia, payah, jabatan tinggi, masa depan akan sukses. Kita lebih dari masa depan saya akan sukses, akhiratnya maksudnya. Begitu. Ya. Karena memang kadang-kadang syaitan itu selalu membisik-bisikkan kefakiran. Seperti yang Allah firmankan, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan yang membisik-bisikkan, kamu nanti miskin, kamu nanti fakir. Itu Allah yang mengatakan dari syaitan baru sekalian. Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan yang membisikkan, nanti kalau kamu ini fakir, miskin, masa depanmu nanti kurang sukses. Kalau kamu infak, kalau kamu sedekah, kalau kamu kebaikan ini, nanti kamu gak bahagia masa tuamu. Ini dari jalan Allah, dari syaitan. Sementara Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadlan. Sementara Allah menjanjikan kekayaan. Merasa kaya hati, janjinya Allah itu dari Allah, dan Allah menjadikan ampunan. Dan tentu Allah menjadikan mereka surga yang penuh dengan kenikmatan yang Allah berkata.